الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nabi kita bersabda, Ibu, ya, idza shallatil mar'atu khamsaha. Jika seorang istri itu sholat 5 waktu, wa shamat syahroha, puasa di bulan Ramadan secara istiqomah. Jadi sholatnya istiqomah, puasanya istiqomah. Wa hassonat farjaha, dan menjaga kemaluannya, artinya hanya untuk suami halalnya. Wa ata'at ba'laha, dan mentaati suaminya selama suami tidak mengajak maksiat pada Allah dan Rasulnya. Maka apa yang dijanjikan oleh Nabi? Dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at. Maka istri yang seperti itu, dia dijamin oleh Nabi akan memasuki surganya Allah dari pintu-pintu yang dia kehendaki. Pintu surga ada banyak, tidak hanya satu, mungkin ada 8. Lah kalau istri tadi bisa menjaga sholatnya, bisa menjaga puasanya, bisa menjaga kemaluannya, taat pada suaminya, maka dia mau masuk pintu surga dari pintu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dari pintu manapun yang dia suka, itu diizinkan oleh Allah. Maka sekarang yang perlu ibu lakukan, ya, lebih dekat lagi kepada Allah, berbuat yang manfaat, yang mengandung keberkahan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, taat kepada suaminya. Meskipun suaminya sekarang sudah semakin sepuh, sehingga ketika beliau sare, jenengan pirsani, wah mesake dhisik 6 gagah saiki kok wis tuwa, ya wajar. Karena waktu telah berlalu, usia bertambah. Ya tentu masa tua usia 60 tidak lagi seperti usia 20. Dari sisi manapun jelas beda. Satu, dari sisi lahirnya dulu. Dari gigi sudah tidak lengkap itu. Ya toh? Dari makan dulu sajalah. Dulu ketika muda, mungkin ibu juga dulu makan dengan mulut. Orang mikir langsung blang gitu. Sekarang sudah usia 60, daharnya tidak lagi dengan mulut, tapi dengan akal. Tengkleng, aduh kolesterol. Mulutnya nggak berani mengunyah, nggak berani menelan. Kenapa? Karena ininya berpikir, nek tak pangan nanti kolesterol, ini kelebihan, terus stroke, loro. Akhirnya sekarang daharnya saja sudah dengan akal. Mau apa lagi sing asin-asin, sudah mikir, wah hipertensi. Dulu usia 20, mau asin, mau pedes, mau kolesterol, mau itu serah mikir. Iki tengkleng, ayo gorene. Sate kambing, mari masuk silahkan. Pedes, oke. Asin, oke. Itu ketika waktu muda. Dulu waktu muda, makan daging itu sak balung-balungnya dikremusi kuat. Sekarang makan daging empuk saja wis mencolot-mencolot dagingnya. Digigit kanan pindah kiri, gigit kiri pindah tengah. Itu dari sisi lahir. Itu sudah perbedaan. Belum rambut, sudah memutih. Dulu hitam, ini wah ketel hitam, sekarang sudah putih, sudah habis. Itu wajar. Justru semakin meningkatkan keimanan. Kalau ibu melihat suami sare, tanda-tanda tua sudah melekat pada diri suami. Awalnya sekarang kasihan, dari kasihan itulah akan semakin menambah rasa sayang. Oh ternyata suami saya sudah sepuh, tidak lagi segagah dulu. Maka semakin tresno,
dan semakin tunaikan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik. Karena kewajiban istri ini haknya suami. Ora kok terus malah tambah mesake ini semakin muncul, tresnonya hilang karena sudah tidak ada lagi rasa cinta tadi. Tidak ada lagi rasa tresno. Padahal luar biasa kalau suami jenengan ridho. Kata Nabi kita, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Siapapun perempuan yang meninggal dunia sedang suaminya ridho terhadap dia, maka dia akan masuk surga. Istri siapapun itu kalau meninggal dunia suaminya ridho terhadap istrinya, maka istrinya mendapat jaminan surga dari Nabi. Suami tidak untuk dikasihani, tetapi suami untuk ditresnani, dicintai, diberikan hak-haknya sebagai seorang suami. Ya, maka ditaati. Selama perintah suami tidak mengajak ibu bermaksiat pada Allah dan Rasul-Nya, kewajiban jenengan as-sam'u wa ta'atu. Dengar dan taat. Tapi kalau perintah suami, kebijakan suami ngajak jenengan maksiat pada Allah dan Rasul-Nya, la sam'a wala ta'ah. Tidak taat, tidak boleh mendengar, tidak boleh mentaati. Kenapa? La ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak boleh mentaati makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah. Nah, dengan menunaikan kewajiban sebagai istri pada suami, itu mengandung keridhaan suami dan pintu-pintu surga semakin terbuka lebar berdasarkan apa yang dijanjikan oleh Nabi kita. Meski suami saat ini semakin sepuh, semakin menua, semakin lemah, tidak kuat lagi tenaganya, kewajiban istri tetap mentaati, tetap menyayangi. Jangan membentak, jangan mencaci, hanya gara-gara istri mengandalkan kemampuan dirinya dan kemampuan hartanya sendiri, karena merasa sudah bisa cari uang sendiri. Suami sudah semakin sepuh, lemah, tidak bisa cari uang, istri masih kelihatan muda, tenaganya masih ada sehingga bisa cari uang, lantas menelantarkan, menghina suami. Ini istri yang durhaka, diancam oleh Nabi kita, tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Kenapa? Karena dia gagal menjadi istri yang baik. Sebagai istri yang baik, salah satu cirinya menurut Nabi, ketika beliau ditanya ayun nisa khairun, istri yang seperti apa yang paling baik, beliau menjawab, istri yang paling baik itu taat ketika suami memberikan perintahnya. Kemudian salah satu cirinya lagi, wala tukhalifuhu an maliha wa nafsiha. Istrinya tidak membangkang, tidak menyelisih suami karena istrinya mengandalkan kekuatan dirinya sendiri dan hartanya. Istri yang semacam ini akan dilaknat oleh semua penduduk langit, tidak akan mencium harumnya bau surga. Maka tetap sayangi suami meski semakin sepuh, tetap mentaati suami selama dalam kebenaran. Jangan pernah membentak, jangan pernah menghina, jangan pernah mencaci.